Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mas Ruki Arazi. Teman-teman akan Pak, mohon maaf Pak, suara Bapak. Suara Bapak kecil ya? nggak kedengeran Pak, kecil banget. Kedengeran Pak. Suara Bapak nggak kedengaran. Oke, sekarang gimana? Masih kecil Pak. Masih kecil ya? Iya Pak. Sekarang udah besar? Sudah Pak. Oke, baik. Baik, perkenalkan nama saya Mas Ruki Arazi. Mungkin dalam waktu 1 semester ini atau 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, kita akan bekerja sama untuk mempelajari tentang statistik lanjutan ya. Oke, mungkin ini udah banyak yang awalnya di D, sekarang di A ya. Ini cukup banyak teman-teman yang tapi ada juga yang udah pernah sama saya itu di statistik. Tapi juga ada yang baru nih, kayak saya lihat yang baru ya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik ya. Baik, sekarang hari ini kita akan mempelajari bincang-bincang dulu deh tentang apa yang akan kita lakukan 14 pertemuan ke depan, termasuk 2 ujian gitu ya. Jadi simak baik-baik dan setelah pertemuan ini selesai, harap dipersiapkan dengan baik ya. Baik, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang statistik lanjutan. Itu statistik lanjutan itu adalah ibaratnya kan seperti namanya ya, statistik. Kita udah mempelajari statistik di semester 1, terus di semester 2 kita semester genap kita akan mempelajari lanjutannya. Cuman gimana, walaupun kenapa dilanjutkan, karena ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari di statistik lanjutan ini. Jadi teman-teman harus bisa memahami harus ya, dalam hal ini harus bisa memahami statistik lanjutan ini sehingga bisa untuk
ke jenjang selanjutnya, yaitu ekonometrika. Ya, jika tidak paham di sini, ekonometrika bakal lebih pusing lagi gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa serius dalam artian yang benar belajar gitu loh, walaupun daring ya. Daring ini saya memahami gimana pun daring ini tidak seperti biasa, dan entah kapan lagi bisa bertemu dengan teman-teman, saya juga nggak tahu gitu. Ini keputusan dari kampus sehingga kita harus daring. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan daring ini ya? Mungkin lebih bisa bekerja lebih keras gitu. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa memahami statistik lanjutan ini, karena jika tidak dipahami ada 2 mata kuliah yang agak terganggu gitu loh. Tapi saya jelaskan kenapa begitu. Tapi mata kuliahnya adalah ekonometrika dilanjut dan metode penelitian. Nah, kan di sini ada yang cita-cita tamat 3,5 tahun ya gitu loh. Jika itu mungkin saja terjadi, tapi mata kuliah ini menurut saya penting untuk untuk membuat 3,5 tahun itu terwujud gitu. Kenapa begitu? Sebagian besar di di bab 3 itu ada di sini, di statistik lanjutan ini. Bab 3 itu bab metode bab 4 metode, bab 3 dan bab 4 itu metode dan pengolahan uraian data ya, saya lupa tuh apa namanya. Nah, itu sebagian besar atau malah seluruhannya bisa berada di mata kuliah ini. Jadi kalau teman-teman ya sekedarnya ngerjain tugas sekedarnya atau malah melihat cuman ngerjain tugasnya mencontek saja gitu dan nggak pernah membaca mata kuliah ini, ya sudah gitu loh. Efeknya adalah kena revisi terus, itu bakal mungkin terjadi gitu loh. Kalau saya revisi terus ya, karena nggak paham nih di sini di mata kuliah ini gitu loh, statistik lanjutan. Karena biasanya di revisi itu selain bab 1 itu bab 4 biasanya gitu loh. Gitu. Jadi kalau teman-teman bilang kenapa nih karena saya udah banyak melihat skripsi hancur-hancuran di bab 4 dan bab 1 biasanya, bab 1 dan bab 4 ya. Jadi kalau bab 1 mungkin teman-teman bakal mempelajari di metode penelitian di semester berapa saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau bab 4 kebanyakan di sini gitu. Jadi diharapkan untuk ya serius ya gitu. Saya juga mungkin nggak kalau teman-teman ada mendengar selentingan saya enak ngasih nilai di sini, mungkin nggak akan saya lakukan gitu loh. Karena mata kuliah ini cukup berat. Saya aja gitu loh, kuliah statistik asli, mempelajari mata kuliah ini itu 3 pelajaran mata kuliah. Metode penarikan contoh, metode sampel, dan statistik inferensial. Jadi ketika itu dikompres jadi satu, saya juga bingung awalnya. Tapi saya coba usahakan sebaiknya ini bisa saya terangkan, teman-teman bisa pahami, teman-teman bisa do something atau bisa mempelajari lebih lanjut jika untuk pada mata kuliah ini. Nah, baik, sebelum saya jelaskan dulu, nih saya ini ya promosi sedikit diri sendiri ya. Nama saya Mas Ruki Arazi, gelar saya mirip sama bidan ya, sekolah sarjana sains terapan, karena saya tidak S1 tapi D4 ya. Saya kuliah aslinya di STIS, Sekolah Kedinasannya Badan Pusat Statistik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi jurusan saya sebenarnya komputasi, jadi lebih berhubungan sama program sebenarnya. Cuman karena kami di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tuntutan kestatistikannya tinggi, saya tetap bisa mengajar teman-teman. Karena mata kuliah yang saya dapat juga cukup banyak berhubungan dengan statistik. Bahkan statistik matematik yang lebih gila lagi daripada ekonometrika sudah saya jalani gitulah. Juga terus S2 saya di manajemen MM, Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang. Oke, kerjaan saya kerja di Padang Panjang, bukan di Kota Padang. Saya adalah seorang statistisi muda. Apa itu statistisi muda? Itu jabatan yang sama dengan dosen. Kalau dosen penyebutannya dosen, guru penyebutannya guru. Kalau di kami di BPS namanya statistisi.
Jadi saya seorang statistisi, muda itu kelas jabatannya bukan berarti saya masih muda ya, tapi kalau muka masih boleh lah gitu. Di BPS Kota Padang Panjang. Ya, saya ini email saya, mungkin kalau di luar kebutuhan misalnya apa juga boleh email saya, misalnya Pak saya bikin tulisan, ini rasa saya benar atau enggak ya. Kalau saya bisa tolong, insya Allah saya tolong. Kalau selama itu di luar kerjaan kuliah ya, tapi kalau kerjaan kuliah saya ya nggak akan saya tolong sih gitu. Itu nasib teman-teman ngadepi kuliah saya gitu lah. Oke. Terus saya punya spesialisasi, artinya apa sih kelebihan saya kenapa saya bisa ngajar teman-teman? Saya sebenarnya lebih expert di metode penelitian, bukan di statistik sebenarnya. Ini makanya saya tulis nomor 1. Yang kedua, kelebihan saya di probabilitas atau teori peluang, ya, dan teknik statistik, juga teknik sampling. Bisa, tapi ya nggak sebegitu bagusnya dibanding metode penelitian. Nah, oke. Di program pengolahan, saya biasa pakai Excel sama SPSS. 2 itu aja andalan saya. Teman-teman mungkin di sini pakai SAS, ya, kalau tidak salah ya, SAS atau Minitab. Nah, saya nggak bisa sama sekali. Jadi kalau ditanya, Pak, saya Minitab atau SAS, saya juga nggak tahu gitu. Belum pernah coba gitu, lebih tepatnya. Karena saya kan jurusan komputasi statistik ya. Jadi saya biasanya kalau bikin skripsinya tentang program pengolahan. Ya, jadi kalau bikin program pengolahan sendiri. Tapi kalau dan saya biasa juga pakai R biasanya, aplikasi R. Kenapa saya bisa? Udah beberapa tulisan saya juga bisa pakai R, karena R bagi saya paling mudah itu R. Sebenarnya dibanding SPSS, saya lebih mudah pakai R. Karena saya biasa bikin coding sebenarnya. Saya bikin ngoding itu biasa. Jadi ketika ketemu R, saya enak sekali ya ngolah data pakai R. Terus average atau biasa aja saya pakai eViews, karena baru beberapa kali saya nyoba eViews dan malah junior saya di STS yang lebih paham, lebih expert, saya biasa berguru saja. Terus yang ketiga, ya saya juga lagi belajar, ya gimana pun teman-teman kuliah, saya juga belajar juga sebagai saya mencoba untuk lebih mendalami Google Sheet sama Google Data Studio. Ya, kenapa begitu? Mereka menarik sekali gitu. Ya, jadi saya pun enak nih, cobalah gitu. Walaupun sampai sekarang belum banyak saya bisa pelajari. Itu yang lainnya untuk membantu saya untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan sama perdosenan, saya biasanya pakai Mendeley. Mendeley itu apa? Mendeley itu alat bantu untuk bikin daftar pustaka. Ya. Ini tujuannya, saya malas bikin daftar pustaka banyak-banyak, makanya saya pakai Mendeley biasanya. Terus Adobe InDesign jika saya pengen bikin buku publikasi dan apa. Terus Google Form, biasa untuk soal ujian nih biasanya nih untuk Google Form. Ya. Terus gini, ya. Pertama ya, apa saja yang saya bakal jawab nih. Pertama, kenapa saya harus belajar statistik lanjutan? Yang kedua, silabusnya. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang keempat, tata cara penilaian. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Oke, pertama. Oke, ini pelajaran statistik sampai hingga tugas akhir. Ya. Ya, teman-teman pasti ada pernah statistik pertama, statistik lanjutan, ekonometrika, dan metode penelitian. Ya, ini saya dapat juga setelah wawancara dari teman-teman, adik kakak-kakak tingkat teman-teman. Jadi ini dulu nih, kita belajar statistik dulu, terus belajar statistik lanjutan. Statistik lanjutan tuh fokusnya di mana? Sampel, hipotesis, dan teknik statistik. Oke. Ekonometrika gitulah. Bagaimana memahami statistik dalam ekonomi dan metode penelitian. Bagaimana membuat satu permasalahan dengan diselesaikan dengan teknik statistik. Kurang sedikit ya. Terus saya bahas dulu. Terus apa sih sebenarnya kenapa penelitian itu penting? Ini. Jadi
sebenarnya teman-teman bisa bikin metode penelitian dengan bantuan statistik. Nah, bantuan ya, artinya saya berkali-kali bilang, mungkin yang udah pernah belajar sama saya, statistik itu hanya alat, ya, alat. Jadi sebenarnya teman-teman bikin tugas akhir, apalagi yang mungkin yang bercita-cita pengen kuliah 3,5 tahun, ya insya Allah kalau mau bisa saya support. Itu sebenarnya fokusnya di metode penelitian. Nah, kalau pengen 3,5 tahun kuliah cepat gitu loh, dari sekarang coba menulis. Mungkin bisa bikin jurnal, bisa bikin itu gitu loh. Bisa bikin rancangan penelitian dulu gitu loh. Karena apalagi di masa Covid ini, di masa Covid ya, perubahan struktur ekonomi kita cukup besar ya, gitu. Itu masalahnya banyak gitu loh. Gitu. Masa ekonomi syariah yang sekarang kalau perbankan lagi ngetren bank syariah digabung gitu kayak gitu. Hal-hal itu yang bikin bisa dijadikan tulisan. Itu dia. Nah, itu dia tulisan. Jadi kalau memang berniat untuk kuliah cepat bisa gitu loh. Bisa aja gitu loh. Mulai sekarang nulis gitu loh. Kalau nggak nulis dari sekarang ntar hang sendiri. Saya nggak jamin deh 3,5 tahun. 4 tahun itu jadi syukur gitu loh. Karena biasanya kesulitan teman-teman adalah nggak biasa nulis. Itu aja sih kalau menurut saya. Gimana mau nulis? Kadang ya mohon maaf ya, saya bukan nuduh ya. Tapi kalau misal gitu, bikin tugas aja nyontek gitu lah. Terus bikin tugas nyontek, terus bikin tugas udah injury time, bikin tugas udah apa, itu bakal susah nulis itu. Tapi saya bilang gitu, otak tuh nggak terbiasa untuk menulis gitu loh, otak itu, karena biasanya melakukan kalau misalnya mencontek tapi dengan apa namanya, dengan modifikasi, itu mungkin mungkin bisa memudahkan untuk menulis, karena karena memang dalam penelitian itu kita memodifikasi kerjaan orang lain sebenarnya, kebanyakan gitu loh saya lihat gitu loh. Jadi kalau mencontek aja, nelan bulat-bulat segala macam, ya mohon maaf, ya itu nilai bagus, nilai kuliah sih bagus gitu loh, tapi pas skripsi hang sendiri gitu loh gitu. Makanya saya bilang, kalau saya sih tidak akan meminta teman-teman untuk, oh jangan mencontek segala macam. Itu hal yang teman-teman itu silahkan mencontek, silahkan. Tapi kalau bisa modifikasi gitu loh. Otak itu tetap berjalan supaya sebenarnya kenapa kami itu saya bilang dosen-dosen itu marah kalian mencontek itu. Ya bukan sebenarnya ujung-ujungnya pas teman-teman skripsi kayak teman-teman sangat menyusahkan sekali bagi dosen pembimbing. Itu dia poinnya gitu. Karena nggak biasa membuat sesuatu yang baru, ya. Biasanya melihat yang lama udah tiru, lihat yang lama udah tiru. Kalau bikin sesuatu yang baru, yang misalnya lama tapi kita modif sedikit, itu juga bikin sesuatu yang baru gitu loh. Akhirnya ketika bilang jangan marah, dosen-dosen tuh bilang kok dosen saya kejam sekali ya, ngaca dulu dong gitu loh. Selama kuliah itu serius nggak gitu loh. Itu dia, makanya ketika teman-teman melakukan perbuatan yang buruk, ya misalnya mencontek segala macam, ya efeknya kerasanya pas ujung gitu loh, di skripsi. Bakal bingung sendiri. Saya. Makanya bilang, makanya di sekarang pun saya minta gitu loh, saya tidak akan mencoba untuk kalau ketahuan ya mungkin nilainya memang jelek gitu. Tapi saya minta dari sekarang jangan sekali-sekali kalau memang mengerjakan tugas kerjakan salah dengan serius gitu. Kenapa begitu? Manfaatnya bukan sekarang, ke depannya entar gitu loh. Ntar ada juga yang saya lihat ya, kalau teman-teman serius juga misalnya bilang oh IP itu tidak menjamin kerjaan gitu, itu sebuah hal yang bullshit bagi saya gitu loh. IP tetap harus bagus, tapi yang harus diperhatikan sebenarnya bukan IP-nya, tapi bagaimana mendapat hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin mendapatkan IP bagus. Itu benar apa tidak? Kalau benar, insya Allah
IP yang bagus itu juga menunjukkan menunjukkan kinerja teman-teman entar di kerjaan gitu lah. Bilang IP teman-teman jelek, IP teman-teman bagus gitu. Ada yang bilang mah IP itu tidak menjamin kesuksesan gitu lah. Ya mungkin dengan IP biasa-biasa aja tapi dia jujur, ya mungkin saya yakin lebih sukses kok di depannya gitu loh. Tapi kalau IP-nya jelek, IP-nya bagus tapi IP-nya tapi hasil mencontek, hasil apa dan hasil hal-hal yang buruk, biasanya susah dapat kerjaan. Ya, itu dia, itu yang harus diperhatikan. Makanya saya minta ke teman-teman serius, sekali lagi saya bilang seriusnya di sana gitu lah. Ya. Terus ini gitu ya, teman-teman di sini fokus terhadap statistik inferensia, itu yang harus diperhatikan ya, statistik inferensia. Apa itu statistik inferensia? Teman-teman udah belajar statistik deskriptif di statistik, sekarang inferensia. Ketika deskriptif, teman-teman hanya menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Misalnya di kelas A orangnya tinggi-tinggi, itu deskriptif. Tapi ketika dia berubah efeknya menjadi orang di kelas A selain tinggi otaknya pintar-pintar. Nah, di sana mulai diferensia dimulai. Apa saya bilang begitu? Dia sudah mendalami deep dan mengukur sesuatu yang terukur, ya terukur. Orang yang pintar-pintar itu biasa terukur, misalnya IP-nya bagus, nilainya bagus, atau hasil ujiannya bagus, atau lain-lainnya gitu loh, atau menggunakan indikator-indikator lain gitu. Nah, jadi dia belajar dari inferensia ini merupakan bagian dari statistik, ya. Statistik itu hanya bagian dari metode penelitian. Jadi ketika teman-teman bikin sesuatu, bikin karya tulis ilmiah yang merupakan kewajiban teman-teman di semester akhir, ya nggak tahu jadi apa enggak atau hanya jurnal saja. Bahkan saya dengar-dengar beberapa kampus tidak mewajibkan skripsi, tapi tetap mewajibkan jurnal. Itu tetap yang namanya karya tulis ilmiah, ya. Nah, itu teman-teman harus melakukan ketika bisa tidak memakai statistik. Jadi jangan mikir ya ketika teman-teman pakai mau bikin tuh harus pakai statistik, enggak harus. Statistik itu hanya alat, ya, alat untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya nggak butuh diselesaikan dengan statistik, ya statistik nggak perlu gitu loh. Jadi jangan cemas, jangan gitu loh. Apakah saya harus nulis harus pakai statistik? Nggak perlu, belum tentu. Tapi ketika teman-teman bikin, ketika itu masalahnya masalah kuantitatif atau masalah yang berhubungan dengan angka, statistiklah jawabannya. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, ketika skripsi teman-teman tidak harus berhubungan dengan statistik. Apalagi skripsi teman-teman adalah sesuatu yang baru benar-benar ide baru gitu loh. Itu pasti tanpa membutuhkan statistik pun, ketika dia tidak membutuhkan statistik, teman-teman akan sangat dihargai. Itu kelebihan kalau teman-teman melakukan sesuatu yang baru. Tapi ketika teman-teman memodifikasi kerjaan online, biasanya butuh statistik, ya, butuh statistik. Makanya ketika saya melanjutkan melanjutkan skripsi angkatan kelas saya, tapi daerah berbeda, bisa nggak masalah. Tapi dengan statistik yang dengan hitungan yang berbeda. Jangan disamakan saja, jangan ditelan bulat-bulat bahwa skripsinya tinggal copy paste, udah tukar aja, nggak bisa semudah itu gitu loh. Ya, jadi harus dipahami bahwa itu hubungan statistik dengan metode penelitian. Terus pada pelajaran statistik semester sebelumnya, apa sih yang harus bisa dipelajari? Pertama, menjelaskan data secara deskriptif, ya. Oke. Apa ini maksudnya menjelaskan data secara deskriptif? Nih, saya jelaskan sedikit. Ini ada namanya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2020. Ya, di 19 kabupaten kota. Oke. Ya, teman-teman lihat apa artinya? Yang paling jatuh, ya kalau saya lihat adalah yang paling jatuh adalah Kabupaten Padang Pariaman, minus 10,46%. Artinya apa? Mereka kontraksi cukup dalam. Kontraksi kalau bahasa ekonominya, kontraksi cukup dalam. Jadi mereka benar-benar hancur pertumbuhan ekonominya di Padang Pariaman.
Sedangkan di paling rendah itu ada di Kabupaten Pasaman. Begitu guys ya, Pasaman ya. 0,87. Berarti dia tidak terlalu jatuh pertumbuhan ekonominya. Kebetulan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu 1,60. Ya. Ini dia. Terus ada share distribusi terhadap PDRB Sumatera Barat. Artinya kalau dilihat di bawah yang 25,7 berarti seperempat perekonomian Sumbar itu ada di Kota Padang. 25% perekonomian Sumbar itu ada di Kota Padang, dan 75%-nya dibagi ke 18 kota lainnya. Itu yang saya maksud dengan deskriptif. Ya, dengan angka kayak gini teman-teman bisa paham. Terus bisa memahami kenapa sampel bisa mewakili populasi. Ya. Ingat, kita akan belajar tentang teknik statistik selanjutnya. Jadi di statistik sebelumnya, teman-teman sebenarnya harus bisa paham kenapa dengan modal 30 orang saja saya bisa menghakimi satu RT misalnya, satu kelurahan. Saya punya sampel satu kelurahan, saya punya penelitian pada satu kelurahan. Satu kelurahan itu sampelnya sekitar misalnya ada 1.000 orang. Saya ambil 30 orang aja nih dari sampel. Itu bisa mewakili 1.000 orang tersebut. Ya, itu yang harus bisa dipahami. Jadi kenapa itu dan efeknya adalah logika statistik teman-teman terasa. Ya. Ya, saya bilang logika statistik. Apa itu logika statistik? Ya, cara teman-teman berpikir. Itu yang mungkin diharapkan di statistik ini. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Jadi dalam hidup ini, logika statistik ini terutama dalam tugas akhir logika statistik ini yang harus dipahami. Ya. Oke. Misalnya begini, ketika saya kasih contoh ke saya aja ya. Misalnya saya menghadapi 18 orang yang awalnya saya cuma dapat mahasiswa segitu, tiba-tiba jadi 50, itu pasti berbeda. Treatment yang akan saya lakukan ya. Ketika 18 orang saya bisa treatmentnya A, B, C, D, E. Ketika 50 orang, oh saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus merubahnya, itu dia. Terus yang mungkin teman-teman memahami kehidupan gitu lah. Ada orang yang nggak paham. Ada pertanyaan begini. Sabun cuci tangan itu hanya menghabiskan 99,99% bakteri. Berarti ada sisa dong 0,01%. Oh, ada yang bilang gini, ada yang nyeletuk gini. Berarti disisain, emang berarti kurang ajar sekali itu sabun cuci tangan tuh 0,01% itu disisain itu untuk supaya sabunnya tetap laku karena nggak ada bakteri di dunia ini gitu. Ya itu pola pikir yang nggak salah sih, tapi nggak logis dalam ilmu statistik. Kenapa begitu? 0,01 ini adalah gimana pun adalah treatment yang dilakukan hal-hal di luar penelitian itu membutuhkan syarat dan ketentuan berlaku, harus di lab yang bersih segala macam. Nah, dari value-value lain, misalnya dia udara luar, udara apa, itu tuh pasti ada errornya gitu loh. Karena ada faktor-faktor lain yang masuk ketika kita cuci tangan dengan biasa saja gitu loh. Tidak di lab gitu loh, di laboratorium. Laboratoriumnya ada cateris paribus. Kalau teman-teman paham ya, cateris paribus itu adalah kondisi yang harus dilakukan. Kalau misalnya kalau teman-teman baca tentang review HP misalnya suhu 25 derajat. Nah, gitu. Untuk suhu ruangan 25 derajat dilakukan selama apa gitulah. Akhirnya mereka punya cateris paribus masing-masing. Itu yang saya bilang logika statistik. Jadi di dunia ini nggak ada yang sama gitu loh. Nggak ada yang sama keadaannya. Ketika misalnya saya dapat ketemu sama Pak Masruki nilai saya A, tapi kok saya ketemu Pak Masruki nilainya C. Padahal kami sama-sama ngerjain ujian, sama-sama ngerjain itu gitu loh. Ya nggak bisa, ada faktor-faktor lain yang harus teman-teman apa gitu loh. Kenapa
sama Bu Rita saya dapat nilainya C sehingga saya harus ngulang lagi, itu juga harus dipahami gitu loh gitu. Ada treatment-treatmentnya gitu loh. Itu yang disebut logika statistik ya. Jadi nggak semua hidup tuh nggak mungkin sama gitu loh. Ketika misalnya saya punya suami kok begini, misalnya begitu gitu. Misalnya punya suami, kok suami saya soleh, suami saya apa, kok saya pengen cerai juga gitu loh. Ya karena nggak semua kondisi itu sama gitu loh. Jadi kalau statement ada yang bilang statement semua cowok itu sama aja, ya sebenarnya yang sama aja itu kita gitu loh. Atau semua cewek itu sama aja, itu yang sama aja itu kita gitu. Ketika cewek melakukan hal yang sama aja semua gitu loh, atau ketika pasangan kita melakukan hal yang sama, siapapun pasangan yang kita apa gitu loh. Ya masalah itu di diri kita sebenarnya, bukan di orang lain sebenarnya. Itu yang harus dipahami. Itu logika statistik juga gitu loh. Jadi kalau teman-teman misalnya adalah saya anti pacaran ya, tapi kalau ada yang pacaran juga di sini, ketika pacarnya sama aja kelakuannya, mau pacar saya orang Batak, mau saya orang bermarga atau orang Minang gitu loh, kelakuannya sama, berarti masalah itu di diri Anda sebenarnya gitu loh. Itu yang bisa saya bilang itu yang logika statistik itu gitu loh. Ya, jadi logika statistik itu adalah cara pandang teman-teman memahami masalah yang ada di statistik itu. Di suatu masalah gitu loh. Jadi bilang misal gitu loh, saya bilang kita ada satu masalah. Misalnya Jokowi kok ngambil utang aja gitu loh, enak aja dia suka ngambil utang gitu loh. Kita jangan langsung menjudge saja, oh Jokowi raja utang. Ya, saya tidak bisa secara teori itu benar, secara hal itu benar, utangnya cukup banyak. Tapi apa yang dilakukan di lainnya juga kita harus pahami gitu lah. Itu juga misalnya Pak SBY, kenapa dulu dia lembek aja dulu gitu loh, ke orang demo dia santai aja gitu loh. Dia mikirkan itu gitu loh. Jadi ketika orang dengan logika statistik ini diharapkan teman-teman melakukan sesuatu itu lebih terstruktur gitu, lebih logis gitu loh. Kalau bahasa sayanya, misalnya kalau bahasa Rocky Gerungnya mungkin lebih berotak gitu loh. Tapi sebenarnya itu kasar sekali. Tapi balik lagi sebenarnya intinya adalah melihat sudut pandang itu dengan tidak satu sisi aja, kacamata kuda aja gitu loh. Ya, dimanapun kita, misalnya masalah apa gitu loh. Ini sensitif sih, saya bahas deh, nggak usah. Misalnya masalah kenapa misalnya ya yang lagi hot sekarang lagi hot. Kenapa orang Indonesia itu kenapa ada salah satu artis TikTok yang diserang di Indonesia? Ya mungkin teman-teman yang ada yang saya tidak sebutkan namanya, ya itu dia, kalau saya bilang masalahnya sebenarnya adalah dia tidak datang ke Indonesia gitulah, ya itu masalahnya. Dan dia mencoba menyerang kita, maksudnya gini, kalau di Indonesia ini pengen sukses, pengen apa, kita bersikap playing victim, ya sama saya. Playing victim artinya seakan-akan kita tuh bersalah, yang paling menderita hidupnya gitu segala macam gitu. Makanya kebanyakan yang menang idol-idolan itu adalah orang yang biasanya membuat kisah sedih di masa-masa biasa dia menang tuh. Karena itu setelah saya teliti, setelah saya pikirkan inapkan, ternyata memang iya gitu loh. Indonesia ini senang mendukung orang yang bersikap playing victim. Kebetulan orang Indonesia yang berhubungan sama artis YouTube itu dia bersikap playing victim dan dia menang, he win gitu. Followernya naik, yang itu followernya turun gitu. Itu dia poinnya. Itu logika statistik. Jadi teman-teman bisa melihat sudut pandang itunya gitu. Sudut pandang itu. Oh ya, masalahnya nggak sesimpel itu sebenarnya. Bilang oh dia menghina Indonesia, nggak sesimpel itu ternyata gitu loh. Oh ternyata itu yang terjadi gitu lah. Jadi ya kalau teman-teman bingung teman-teman melakukan sesuatu dengan logika statistik ini bisa bersikap lebih baik. Itu yang harus dipahami ya. Terus apa sih yang harus didapat di statistik lanjutan? Pertama sampel dan teknik mendapatkannya gitu. Jadi teman-teman akan akan melakukan penelitian pasti butuh sampel. Jadi gimana teknik mendapatkannya?
teknik statistik yang mungkin teman-teman akan dengar adalah regresi, kolerasi, uji T, uji F, itu teknik statistik atau statistik non parametrik chi-square atau chi-kuadrat atau teknik-teknik yang bisa itu mungkin. Terus pemahaman tentang hipotesis ya. Apa itu hipotesis? Kenapa itu penting? Nah, kita akan belajar selanjutnya. Oke, ini silabus ya. Sebelum tes kita baca kondef dulu, statistik inferensial. Kondef apa sih sebenarnya statistik inferensial itu? Terus uji hipotesis, teknik sampling, terus skala pengukuran dan uji persyaratan data, analisis data, pengujian perbedaan. Ini ada biasa pengujian perbedaan itu aja uji T, uji F biasanya, atau uji terhadap satu kelompok, terhadap dua kelompok atau tiga kelompok itulah. Nah itu dia. Misalnya ada 3 kelompok yang mau dibahas nih. Terus pengujian perbedaan ada ANOVA. Ini sedikit berbeda, sedikit unik daripada uji yang lain, karena dia cukup banyak yang harus dibahas. Ya, saya butuh satu atau hari. Terus pengujian hubungan, kolerasi, pengujian pengaruh, regresi, dan turunan-turunannya. Regresi itu banyak caranya. Ada regresi biasa, ada regresi linear, ada regresi dummy, regresi apa ya. Saya list dulu yang penting buat teman-teman tahu apa regresinya. Terus statistik non-parametrik. Statistik yang membahas bukan tentang, kalau sebentar lagi mati, tolong di-add lagi di halaman yang sama ya. Karena udah melewati 40 menit. Jadi statistik non-parametrik ini membahas tentang jika data yang diperoleh bukan data numerik atau data yang bisa dijumlahkan. Apa itu data numerik, kita belajar di kondef apa itu. Terus cara memilih uji yang tepat. Ketika ada masalah A, ujinya apa, masalah B, ujinya apa. Yang